Halo semuanya, it's me Citra. Pernah nggak sih kalian merasa bahwa kalian sudah memiliki banyak kegiatan, tapi rasanya itu kosong dan hampa banget? Padahal kalian sudah sibuk dari pagi sampai malam. Nah, hal ini bisa jadi kalian belum melakukan hal-hal yang membuat hidup kalian bermakna. Coba intip yuk apa saja yang aku lakukan agar hidup aku lebih bermakna dan berwarna. Yang pertama yaitu adalah merapikan tempat tidur di saat baru bangun pagi. Nah, sempat dibahas di buku Make Your Bed by Admiral William bahwa ketika kita merapikan tempat tidur di pagi hari itu akan menciptakan momentum positif, yaitu kalian sudah mencapai target harian kalian. Pencapaian pertama di hari itu yaitu adalah membereskan tempat tidur. Nah, apalagi ketika kalian baru pulang nanti, kalian melihat kasur kalian, point of view di ruangan kamar kalian itu, yaitu adalah tempat tidur sudah rapi, itu akan memberikan rasa senang dan tenang. Walaupun ya, misalkan aku atau kalian itu udah ada yang beresin tempat tidurnya, atau misalkan ada mbak kalian yang beresin, ada ibu kalian yang beresin, tapi sebisa mungkin minimal banget untuk beresin kamar adalah membereskan tempat tidur, karena itu akan memberikan rasa kayak aku sudah menyelesaikan nih aktivitas pertama di pagi hari aku. Hal ini akan mendorong diri kita untuk melakukan kegiatan selanjutnya, kegiatan produktif selanjutnya, entah mau skincarean atau entah mau mandi gitu. Jadi kegiatan pertama yang harus kalian lakukan itu bukan cek handphone, tapi langsung beresin tempat tidur, minum air putih, dan kalian akan hal ini akan menciptakan diri kalian itu lebih terdorong untuk melakukan hal selanjutnya gitu, kayak to-do list selanjutnya yang mau kalian lakukan di hari itu, atau memberikan semangat pagi itulah istilahnya. Aku sudah melakukan hal ini dan memang benar-benar rasanya lebih lebih senang aja dan lebih produktif, apalagi kalau misalkan baru bangun langsung beresin tempat tidur. Dan aku benci banget kalau misalkan pulang-pulang itu ya kamar aku tuh berantakan, entah gara-gara waktu siang hari ada adik aku atau kakakku yang tidur di kasur aku, tapi aku tuh kayak misalkan nih aku beresin kasur aku gitu, terus pas pulang itu rapih, apalagi lebih rapi ya karena diberesin mbak aku, itu tuh bakal rasanya tuh lebih tenang, kayak aduh kamar aku rapi banget, kasur aku tuh rapi banget, kencang spraynya, jadi kayak seneng aja gitu. Dan yang kedua yaitu adalah berjalan-jalan menikmati alam sekitar. Mungkin kita bertanya-tanya kayak kenapa berjalan-jalan untuk menikmati alam sekitar. Nah, dengan kita berjalan-jalan tanpa mendengarkan musik ya dan menikmati angin atau suara alam sekitar, itu akan memberikan ruang hening dan itu akan memberikan ruang kepada diri kita untuk beristirahat sejenak dari notifikasi, dari pekerjaan, dari tugas-tugas kuliah kamu, tugas-tugas sekolah kamu yang membuat mumet gitu. Jadi hal ini akan memberikan space ke diri kita. Aku lupa deh ya, pokoknya aku pernah baca kalau misalkan manusia itu perlu banget menyediakan ruang hening dalam diri. Hal ini akan memberikan evaluasi pada diri sendiri, akan memberikan pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran, kayak apa aja yang aku syukuri di hari ini, apa aja yang udah aku lakukan. Tapi jangan gunakan di momen hening ini untuk overthinking, tapi bisa untuk memikirkan hal-hal baik, hal-hal bermakna, orang-orang sekitar yang support kamu. Nah, aku suka banget dengan kegiatan ya, berjalan-jalan menikmati alam sekitar tanpa mendengarkan musik ini, karena di saat itu aku tuh merasa kayak ada space gitu untuk mengenal diri aku. Di buku Atomic Habit juga menyatakan bahwa jika kita ingin membangun habit yang positif pada diri kita bisa melakukan dengan hal yang paling mudah dan hal yang paling simpel. Nah, opsi untuk berjalan-jalan rutin di pagi hari adalah hal yang tepat yang bisa kalian lakukan secara rutin untuk membangun
kebiasaan positif lainnya yang ingin kalian lakukan. Yang ketiga yaitu adalah tidak bermain gadget saat bersama orang lain. Nah, kalian tidak perlu banyak cakap, banyak bicara ketika bersama orang lain. Sebenarnya kalau misalkan kita hadir dalam momentum itu dan menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita, itu saja sudah sangat cukup dan orang merasa dihargai. Sebagai contoh, ada acara keluarga. Nah, mungkin beberapa orang saat berkumpul itu ada yang misalkan main handphone gitu. Nah, kita pasti berpikir kayak, oh orang ini lagi nggak pengen ngobrol sih. Mungkin kita bisa ngobrol atau berkomunikasi dengan yang memang benar-benar tidak sibuk di momen keluarga itu. Kita pasti akan memilih berbicara dengan yang kayak dia lagi diem aja atau dia lagi makan gitu. Nah, kalau misalkan kita di suatu momen yang sangat berharga, jangan main handphone dan coba nimbrung atau berada pada momen itu dan hargai orang yang berbicara. Kadang kalau misalkan kita hanya mendengar dan menghargai serta memaknai apa yang diucapkan oleh seseorang, orang itu akan merasa sangat bermakna. Ketika kita membuat orang itu merasa bahwa wih, orang ini menghargai, orang ini tuh benar-benar dengerin aku, kita juga merasa senang karena kita bisa menghargai waktu mereka gitu. Dan aku benci banget kalau misalkan ya aku lagi keluar nih sama teman aku, terus tiba-tiba waktu ketemu atau reuni tiba-tiba kayak semua itu main HP gitu, kayak bisa ntaran dulu nggak sih, bisa nggak sih kita tuh nikmatin momen yang ada. Kita jarang banget loh untuk ketemu, kita susah banget untuk merencanakan reuni ini, kita menjadwalkan reuni ini dari jauh-jauh hari. Sayang banget kalau misalkan kita waktu ketemu itu main handphone. Jadi untuk membuat hidup kalian lebih bermakna, coba dengarkan, tanggapi. Kalian gak usah berpikir kalimat apa yang selanjutnya harus aku ucapkan atau kalimat apa yang seharusnya aku jawab setelah mereka berbicara. Gak usah, dengerin aja. Ketika tiba-tiba waktunya space kosong atau kalian ditanya, ngomonglah gitu. Jadi kalian akan kayak menyerap apa sih yang dibutuhkan, maksudnya energi apa yang dibutuhkan, jawaban apa yang dibutuhkan, entah validasi atau prihatin atau support gitu. Jadi memaknai apa yang orang lain bicarakan itu sangat-sangat dibutuhkan oleh makhluk sosial. Buatlah hubungan yang bermakna, berkualitas, serta mendalam dengan seseorang sehingga kita bisa sama-sama saling menghargai. Yang keempat yaitu adalah membiasakan diri untuk tersenyum, mengatakan maaf, terima kasih, dan tolong. Nah, ketika kita tersenyum dengan orang yang kita temui, gak hanya temen ya, ataupun orang yang kita kenal dan keluarga, tapi bisa juga dengan orang random. Jalan ketemu, misalkan kita masuk ke tempat makan dan waiter bawain menu, kita bisa bilang makasih ya kak. Nah, hal ini akan menciptakan energi positif dan momen yang hangat saat itu juga. Kalian harus coba kalau kalian jutek, karena aku awalnya orangnya jutek, dan ya karena aku awalnya orangnya kayak bodo amat gitu, kayak ngapain juga senyum, kan gak kenal gitu. Tapi kalau misalkan kita lagi ada pas di momen itu bersama orang itu, kita senyum adalah hal yang membuat lebih berwarna dan bermakna, menciptakan suasana yang kayak hangat dengan momen itu gitu. Selanjutnya, menolong. Kenapa menolong itu bisa membuat lebih bermakna dalam hidup kita? Karena pada dasarnya kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Walaupun kita bisa melakukan apa-apa sendiri, kayak aku bisa nih ngelakuin ini sendiri, dan kamu merasa kayak ya gak apa-apa, sendiri aja gitu. Tapi ketika kita mencoba untuk menolong orang, itu rasanya beda banget kalau misalkan kita dengan keseharian kita yang sendiri gitu. Nah, contoh nih, misalkan lagi ada acara keluarga gitu. Dari tadi contohnya acara keluarga, yaudahlah pokoknya gitu. Terus tiba-tiba
ada yang lagi nyiapin makan, ada yang lagi nyapu, ada yang nyusun sofa, susun kursi gitu. Walaupun kalian orang yang kayak introvert, ya udahlah aku nggak usah tolong gitu, dan kalian malas, mending main HP aja di kamar. Tapi ketika kalian mencoba untuk ngomong kayak, halo tante, ada yang bisa aku bantu nggak? Dan kalian membantu, itu akan memberikan suasana yang lebih bermakna pada hidup kalian gitu. Nah misalkan, tapi kayaknya aku tuh nggak yang sering ada acara keluarga, tapi bisa juga kalian tuh ikut di acara bakti sosial atau apa yang bisa menolong orang gitu. Sesimpel acara panitia di kampus pun juga kan, biasanya kalau misalkan ada yang bawa barang atau ketika ada dosen yang bawa proyektor, kita bisa bantu kayak, Bu sini aku bantu. Nah bukan caper, tapi memang pada dasarnya ketika kita menolong dan orang itu merasa terbantu, itu akan memberikan makna gitu loh, akan memberikan momen yang kayak senang pada diri kita, dan orang itu juga kalau dia senang dan ya pada dasarnya kan kita makhluk sosial, jadi feelnya beda sih, kalian harus rasain. Terus juga ngomong terima kasih, sebenarnya ini basic sih, ngomong makasih, terus ngomong maaf kalau kalian rasa salah atau kalian rasa telat gitu, atau kalian rasa kalian baru tuh di tempat itu dan kalian masih belum ngerti, aduh maaf kak, punten belum ngerti gimana ya caranya ini, bisa untuk ngomong maaf, tolong, terima kasih gitu. Pokoknya hal-hal basic itu harus sering digunakan di awal kalimat saat memang kalian melakukan kesalahan, kalian membutuhkan pertolongan, dan kalian diapresiasi, kalian dibantu, say thank you. Yang kelima, yaitu berani mengatakan tidak ketika kalian tidak menginginkan hal itu. Contoh, misalkan kalian diajak keluar tapi kalian rasa kalian gak enak badan, daripada kalian menyenangkan teman kalian, kalian menghargailah diri kalian dengan katakan tidak, bahwa memang kalian sedang lelah dan butuh istirahat. Nah hal ini akan memberikan dorongan pada diri kalian bahwa aku itu menghargai diri aku gitu. Mengatakan tidak ketika ditawarkan sesuatu tapi kalian rasa nggak bisa, itu nggak apa-apa banget. Jadi hal ini akan memberikan boundaries atau batasan pada diri kalian. Kalianlah yang mengenal diri kalian, dan kalian yang sadar apakah aku bisa untuk melakukan hal ini. Ketika dirasa kalian tidak bisa, tidak apa untuk menolak, dan tidak apa untuk tidak mau gitu. Karena kalian yang tahu, kalian yang rasakan, dan ketika kalian memang tidak mau, tidak apa. Hal ini akan memberikan ke diri kalian bahwa aku tuh ngehargain loh diri aku lagi gak mau, jadi aku menolak. Yang keenam adalah hal yang aku suka, yaitu self-care. Ketika kita merawat diri, itu akan membuat diri kita menghargai diri dan membuat diri kita senang juga karena dirasa bersih, terus kita menyegarkan diri kita. Apalagi kalau misalkan perempuan ya, momen yang paling disukai adalah make up. Ketika dress well, kita akan merasa lebih percaya diri, dan aku seneng banget kalau misalkan self care, apalagi kalau pulang dari hal yang keringetan ya, misalkan kegiatan tuh keringetan, terus aku body scrub, ini tuh ngerasa kayak ya ampun wangi banget, dan itu juga membuat diri kita teridentiti di diri kita, kayak aku sayang banget nih sama diri aku, jadi aku merawat diri pakai parfum. Jadi kayak self care itu membuat diri kita lebih bermakna karena kita merasa bahwa kita tuh sayang sama diri kita dengan merawat diri. Yang terakhir yaitu adalah journaling, karena journaling itu bisa mengenal diri kita, apa yang kita rasakan, kita bisa luapkan dalam bentuk tulisan. Apa saja yang kita syukuri bisa ditulis, jadi lebih terasa gitu ya, apa saja yang dimaknai. Aku sempat bahas sih pengaruh journaling dalam hidup aku di video sebelumnya. Oke, itu aja sih yang menurut aku kebiasaan yang bisa membuat hidup lebih bermakna dan berwarna.
Gimana kalau menurut kalian, apa nih kebiasaan yang bisa membuat hidup lebih bermakna dan berwarna? Bisa komen di bawah. Bye bye.